Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, bagaikan cahaya fajar yang terbit di pagi hari yang memancarkan sinar-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan yang urapi kami Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh Tuhan menggema di dalam hati kami, terukir di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan mengendalikan hidup kami, seluruh kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan dan mengganggu konsentrasi kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Cengkeram hati dan pikiran kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Shalom. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ada tema yang sudah saya siapkan, saudara. Boleh LCD-nya disiapkan. Ya, khotbah ini berseri ke depan juga kita akan masuk ke tahap yang kedua. Ya, sekarang di bagian yang pertama, kedewasaan rohani di dalam Kristus. Ya, saudara, coba kita buka di dalam Kolose 1 ayat yang ke-28. Atau saudara boleh baca sama-sama di sini. Ya, kita akan baca sama-sama. Boleh saudara juga buka Alkitabmu, ya, supaya kita lebih memahami firman Tuhan. Ya, Kolose 1 ayat yang ke-28. Oke, kita akan baca bersama-sama. Kolose 1 ayat yang ke-28. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, saudara, memang tujuan gereja seperti itu. Ya, baik gereja juga di tempat ini, saudara, tujuan utama gereja adalah untuk memimpin, firman Tuhan katakan, tiap-tiap orang, berarti pribadi lepas pribadi, ya. Dikatakan kepada kesempurnaan atau kedewasaan rohani dalam Kristus, ya. Jadi fokus utama gereja itu seperti itu, ya. Sehingga saudara, tiap orang harus mengalami kedewasaan rohani. Katakan sama-sama, harus mengalami kedewasaan rohani. Ya, karena di sini katakan tiap-tiap orang, ya. Jangan sampai ada yang timpang, ya. Saudara, dalam keluarga juga kalau timpang rohaninya suami dan istri itu nanti jadi masalah. Karena itu saudara, kalau kita mau beribadah, suami istri harus bersama-sama. Ya, supaya apa? Supaya kerohanian kita bertumbuh bersama, ya. Nah, saudara, kita akan membaca, saudara, ya. Terus lagi slide-nya. Ya, bagaimana kita dapat memiliki kedewasaan rohani seperti Kristus, ya. Kita baca dalam Kolose, ya. Boleh di dalam Kolose. Alkitabnya Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Kolose 2 ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Terus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya. Firman Tuhan katakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, ya. Saudara, untuk kita memiliki kedewasaan di dalam Kristus, yang pertama kita harus membangun persekutuan yang terus-menerus. Katakan sama-sama, terus-menerus. Ya, dengan Kristus, ya. Dengan firman Tuhan, karena Yesus itu adalah sang firman, ya. Nah, saudara, itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ya, supaya saudara dan saya tetap dalam Kristus, ya.
saudara. Terus LCD-nya lanjut. Nah, saudara, kata tetap ya dalam bahasa Yunani adalah peripateo ya, atau walk dalam bahasa Inggris ya, yang berarti berjalan ya. Saudara, kedewasaan rohani tidak didapat dengan instan ya, tidak didapat dengan seketika, akan tetapi melalui suatu proses perjalanan. Katakan sama-sama, proses perjalanan. Ya, melalui apa? Melalui persekutuan yang terus-menerus dengan Yesus, yaitu dengan firman Tuhan. Amin. Karena itu saudara, kalau kita nggak baca firmannya, kita cuma Senin Kemis ya, kita jarang-jarang, kita bolong-bolong, saudara, bagaimana kita bisa dewasa dalam Kristus? Ya, bagaimana kita bisa tahu kebenaran? Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita dari setiap perhambaan dosa. Ya, karena itu setiap anak Tuhan harus bertekun di dalam firman ya, membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Yesus. Katakan sama-sama, terus-menerus. Dengan siapa? Dengan Yesus. Yesus itu firman. Ya, karena firman Tuhan katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus, sang firman, ya. Jadi kalau kita bilang, wah saya cinta Yesus, tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan atau jarang baca firman Tuhan, itu dusta ya. Kita cuma di mulut. Kalau cinta Tuhan Yesus, pasti kita cinta akan firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, terus lagi, coba kita akan lanjutkan. Terus lagi. Ya. Ya, jadi kedewasaan rohani tidak didapat dengan seketika ya, saudara. Nah, dalam Kolose 2 ayat yang ke-6, dalam firman Allah yang hidup ya. Jadi Alkitab itu ada terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ada terjemahan baru ya, TB, ada FAYH. FAYH itu firman Allah yang hidup ya. Nah, saudara, di sini dikatakan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6, sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, demikian juga percayakanlah setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya. Hiduplah dalam persekutuan dengan Dia. Maksudnya membangun persekutuan yang terus-menerus itu, di sini dikatakan percayakan setiap persoalan saudara sehari-hari. Ya, artinya kita harus melibatkan Tuhan. Katakan sama-sama, melibatkan Tuhan. Ya, saudara, saat kita dalam keadaan susah, saudara bilang, Tuhan Yesus tolong aku Tuhan. Saat saudara di motor, saudara ingat Tuhan, Tuhan saya nggak sanggup ya. Saudara, dimanapun saudara dan saya ada, harus membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Katakan sama-sama, terus-menerus. Jangan pernah lepas. Kalau lepas, saudara, yang masuk itu iblis. Ya, dia mengganggu pikiran kita, dia menyusupi pikiran kita, sehingga saudara, kita bertindak saudara dengan saudara pengertian kita sendiri, kita bertindak saudara ya semau kita ya, sehingga kita bertindak dan melakukan perbuatan dosa. Ya, karena itu saudara dan saya harus membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan pernah lepas. Jangan cuma di gereja ingatnya ya, bahwa orang Kristen hari Minggu harus ibadah. Memang benar harus ibadah. Tapi setelah pulang dari tempat itu, dari tempat ini saudara, itulah ibadah kita sehari-hari. Bagaimana saudara dan saya membangun persekutuan yang terus dengan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana saudara, yang ada dalam pikiran kita itu apa? Ya, saudara, kalau dalam pikiran kita selalu hal yang duniawi, berarti kita masih cinta dosa. Pikiran kita masih duniawi, hidup kita masih duniawi. Yang kita pikirin selalu harta. Yang gak salah sih saudara, kita perlu harta.
Yang kita pikirin selalu saudara, hal-hal yang bersifat fana, yang tidak kekal, memang benar. Tetapi yang paling utama adalah membangun persekutuan dengan Tuhan. Amin. Yang kita pikirin kerjaan, memang kerjaan harus kita pikirkan. Karena kalau tidak bekerja kita nggak usah makan. Ya, saudara, tetapi yang paling utama adalah kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Itulah kekristenan. Ya, awal dari kedewasaan rohani adalah dimulai dari membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Katakan sama-sama, terus-menerus. Ya, jangan harap kita dewasa rohani kalau kita tidak membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Ya, baik dalam doa, baik dalam firman, selalu kita libatkan Tuhan. Ya, jangan kita apa-apa pendeta, boleh pendeta. Tapi saudara kan pendeta itu manusia yang gak bisa selalu ikutin saudara kemanapun saudara ada. Ya, tetapi kan Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel yang menyertai saudara dan saya. Amin. Ya, sebagai anak-anak muda, saya tahu punya persoalan sendiri pasti. Mungkin kau gak bisa cerita sama orang tuamu, namun kau bisa cerita sama Tuhan. Amin. Ya, karena itu saudara, kita mesti libatkan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, saudara, dikatakan kita perlu terus mempercayakan atau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dan terus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan melalui kehidupan doa dan firman. Inilah langkah awal menuju kedewasaan rohani dalam Kristus. Ya, saudara ingat, begitu pulang dari tempat ini, ya firman Tuhan bilang apa? Oh ya, saya harus membangun persekutuan yang terus menerus dengan Tuhan. Katakan sama-sama, terus menerus. Tuhan bilang apa firman Tuhan? Jangan kasih kesempatan buat iblis. Karena kalau iblis itu, dia begitu saudara, dia kasih kesempatan, dia masuk dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya, kenapa banyak orang itu saudara, dia mata gelap, ya gampang buat dosa, saudara, melakukan perzinahan, percabulan, kekerasan, ya kayaknya seakan-akan dibutakan karena dia memberikan kesempatan buat iblis masuk dalam pikirannya. Atau saudara lewat emosinya dengan kebencian sehingga dia melakukan perbuatan dosa. Ya, biarlah saudara hati dan pikiran kita dikuasai oleh Tuhan terus menerus. Katakan sama-sama, terus menerus. Ya, harus libatkan Tuhan. Terus menerus, terus menerus. Ya, saudara, apa yang ada dalam pikiran kita selalu Tuhan, selalu Tuhan, selalu Tuhan. Walaupun kita bekerja, selalu Tuhan. Walaupun kita belajar, selalu Tuhan. Ya, sehingga apa? Kita gak mudah jatuh dalam dosa. Ya. Amin. Ya, saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, selanjutnya next. Ya, kehidupan setiap orang percaya digambarkan seperti ranting dan Tuhan Yesus adalah pokok anggurnya. Ya, setiap ranting yang melekat pada pokok anggurnya akan mengeluarkan buah, ya. Akan tetapi bila ranting itu terlepas pada pokok anggurnya, maka ranting tersebut akan kering dan layu, ya, dan akhirnya dibuang ke dalam api. Jadi persekutuan yang terus-menerus itu bicara tentang melekat kepada Tuhan. Katakan sama-sama, melekat kepada Tuhan. Seperti apa? Seperti ranting yang melekat pada pokok anggurnya. Maka dikatakan bahwa hidup kita pasti akan mengeluarkan buah. Buah apa yang pertama? Buah pertobatan. Amin. Katakan sama-sama, buah pertobatan. Ya, saudara, gak mungkin orang yang membangun hubungan persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan, dia masih hidup dalam dosa. Dia nyaman dengan dosa, gak mungkin. Tapi kalau dia hidup terus-menerus dalam persekutuan dengan Tuhan, dia buat dosa sedikit aja, cepat-cepat dia sadar dan berbalik sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara cepat berbalik. Ya. Karena kalau terus dibiarkan saudara,
ya semakin lama saudara rohani kita semakin tumpul. Ya, banyak orang yang tumpul rohaninya sehingga dia nggak peka. Padahal Tuhan udah mimpin dalam hati nuraninya, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Tapi saudara, kita seringkali berdalih dengan Tuhan, membenarkan diri pakai cara kita, pakai kehendak dan keinginan kita. Ya, oleh karena itu saudara dan saya, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin merendahkan diri, tunduk sama Tuhan. Amin. Kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara dan saya. Ya, saudara, persekutuan yang terus menerus itu digambarkan dengan seperti ranting yang melekat pada pokok anggurnya. Kalau kita jauh daripada Tuhan, rohani kita akan kering. Betul apa enggak, saudara? Ya, hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Ya, saudara, saya kalau udah nggak nyembah Tuhan aja kayaknya aduh gimana ya, rohani itu nggak terisi, nggak enak, saudara. Tapi begitu udah mulai nyembah Tuhan, mulai bangun pagi kita nyembah Tuhan. Sebelum mesbah doa pagi loh, mesbah doa pagi jam 5, tapi jam 4 kita udah bangun, saudara. Bagaimana kita bisa memberi orang kekuatan kalau kita sendiri nggak terima kekuatan dari Tuhan? Amin. Karena itu saudara dan saya, kita harus membangun persekutuan yang terus menerus dengan Tuhan. Katakan sama-sama, terus menerus. Seperti apa? Ranting yang melekat pada apa, saudara? Kalau dia tetap melekat, dia berbuah gak hidupnya? Berbuah. Buah yang pertama pasti pertobatan. Yang kedua buah roh. Apa? Karakter kita pasti diubah. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Coba lihat kiri kanan, sabar apa enggak, saudara? Berarti kalau gak sabar enggak terus menerus, saudara. Karena dasarnya manusia itu berdosa. Saudara kalau mau berubah, pokoknya dekat sama Tuhan aja. Amin. Enggak ada cara lain. Enggak usah diajarin positive thinking lah, saudara, dengan cara-cara dunia, saudara, enggak bisa. Itu cuma ngubah yang di luar, tapi yang di dalam enggak. Amin. Ya, saudara, karena hanya Tuhan yang bisa ubah hidup saudara dan saya. Kalau mau berubah, bersekutu terus menerus. Buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Itu ya, itu lagu sekolah minggu, saudara. Waktu zamannya saya ngajarin anak-anak sekolah minggu, ayo nyanyi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Habis sudah selesai nyanyi pada berantem, saudara. Itu kenyataan. Namanya Kristen anak-anak kayak gitu, saudara. Betul apa enggak? Karena masih sampai di pengetahuan, belum diaplikasikan. Ya, karena itu saudara dan saya, biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang itu dikatakan, jikalau engkau tetap di dalam firman-Ku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kenapa kita pasti menerima? Karena yang kita minta nggak mungkin nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah ada dalam hati. Amin. Nggak mungkin yang kita minta buat hawa nafsu kita, nggak mungkin. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firman-Ku, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terima. Pasti terima. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran. Gak mungkin yang kita minta itu, saudara, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Yakobus katakan, oh kamu berdoa juga, kamu tidak terima apa-apa. Karena apa yang kamu minta dan doakan, hendak kamu puaskan untuk hawa nafsumu sendiri. Ya, karena itu biarlah firman Tuhan tinggal dalam hati saudara dan saya. Amin. Ya,
Saudara, terus lagi. Ya. Itu sebabnya kita perlu terus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan bagaikan ranting yang terus melekat pada pokok anggurnya agar hidup kita diberkati, berbuah dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Ya, yang kedua, ya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Yang tadi apa, saudara? Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus katakan sama-sama, terus menerus. Seperti apa? Ranting sama pokok. Ya, Tuhan bilang di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Karena manusia itu dasarnya dia lemah. Ya, karena saudara gak ada kita bisa sombong-sombong di hadapan Tuhan. Kita harus sadari bahwa kita hanya debu tanah. Lihat belakang. Ya, saudara, Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama. Kolose 2 ayat yang ke-7. Baik, sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, saudara, apakah yang dimaksud dengan berakar dalam Kristus? Yaitu, next. Ya, yaitu apa? Coba baca 2, 3. Memiliki iman yang teguh kepada apa? Tuhan Yesus. Ya, itu yang namanya berakar kuat. Memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara mau berakar kuat? Kalau tanaman itu akarnya kuat, mau angin bagaimanapun dia tidak akan goyah, saudara. Betul apa enggak? Karena pohon dikatakan dia kuat karena dilihat dari akarnya. Kalau akarnya dia kuat, mencengkram tanah, saudara, dan dia melebar kemana-mana, dia nggak akan goyah bagaimanapun, saudara. Mau angin ribut, mau apa, nggak akan bisa goyah. Kenapa? Karena akarnya kuat. Nah, akar daripada kehidupan Kristenan adalah iman percaya kepada Kristus. Amin. Iman yang teguh percaya kepada Yesus. Ya, saudara, coba apa yang Yesus katakan dalam Lukas 8 ayat yang ke-13. Lukas 8 ayat yang ke-13. Oke. Lukas 8 ayat 17, ayat 13. Baik, kita baca sama-sama. 2, 3. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi apa itu? Mereka tidak berakar. Apa itu? Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi percayanya cuma seketika, hanya sesaat. Gimana firmannya? Wih, bagus firmannya, bagus. Begitu saudara diuji imannya, langsung keret. Saudara, ya. Nah, saudara, pentingnya kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Nanti di tahap yang berikutnya saya akan bahas lagi kedewasaan rohani bagian yang kedua. Ya, saudara dapat ini ya lewat saya mempelajari firman ya berjam-jam ya. Namun saudara, biarlah ini boleh mendewasakan kita semua. Amin. Ya, saudara, ini yang firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya ya. Pentingnya kita memiliki iman yang teguh kepada Yesus ya. Coba next LCD-nya. Ya. Ya. Saudara, sekarang kalau mau bikin PowerPoint itu mudah. Saya diajarkan anak saya, itu ada saudara, dia akan ya ada desainer ya, dia akan bentuk itu sendiri. Tinggal kita bisa bikin segala macam ya. Saudara, karena ini sekarang kan abadnya teknologi ya.
Nah, saudara, kita jangan berhenti belajar, ya. Dan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, pentingnya kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus dikatakan Rasul Paulus lewat doanya kepada jemaat di Efesus. Coba Efesus. Ya, ini ada salah saya. Efesus 3, nggak ada 34. Efesus 3. Ya, ada kelebihan ketik. Efesus 3 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Sudah dapat? Oke, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang diam di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, terus dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ya, saya kasih huruf besar karena poinnya di situ, saudara. Dikatakan oleh imanmu, yang pertama, Kristus diam di dalam hatimu. Ya, itu yang bisa bikin kita kuat. Kalau kita yakin Yesus diam dalam hati kita, saudara, dimanapun kita ada, kita pasti kuat. Amin. Seringkali kita gak sadar bahwa sebenarnya Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga apa? Kita gak gampang buat dosa. Ya, coba next ya. Dikatakan yang pertama, oleh imanmu, saudara. Ya, terus next coba. Ya, ada 2 hal yang kita dapat bila kita beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, mana itu? Ya, coba sama-sama dibaca 2, 3. Kristus diam di dalam hatimu. Ya, dikatakan oleh imanmu Kristus diam di dalam hati kita. Ya, saudara, kalau kita nggak percaya Tuhan ada dalam hati kita, ya gampang buat dosa. Ini. Betul apa enggak, saudara? Betul apa enggak? Tapi coba kita percaya, wah Tuhan ada dalam hati saya nggak boleh macam-macam nih. Mau mencuri aja, jangan. Tuhan ada di dalam hati saya. Amin. Mau selingkuh aja, jangan. Tuhan ada dalam hati saya. Amin. Mau berbohong aja, jangan. Tuhan ada dalam hati saya. Amin. Yang anak muda mau nyontek aja, jangan. Tuhan ada dalam hati saya. Amin. Mau macam-macam, mau pergaulan bebas, jangan. Tuhan ada dalam hati saya. Amin. Tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah diam dalam hatimu? Yang jadi masalah adalah kita nggak sadar bahwa Tuhan ada di dalam hatimu. Amin. Coba kalau kita sadar terus, Tuhan itu ada dalam hati saya. Tubuh saya ini bait Allah, rumah Allah, di mana Roh Allah tinggal dalam hati kita. Ya kan? Kalau rumah yang tinggal cuma 2, satu yang tinggal iblis, setan, atau Tuhan. Tuhan atau hantu, saudara? Coba, Tuhan apa hantu? Ya Tuhan lah, jangan hantu. Kalau hantu nanti bikinnya macam-macam, saudara. Betul apa enggak? Hanya ada 2 yang bisa menguasai kita. Nah, kita dikuasai lewat kita menyerahkan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu menyerahkan diri kepada seseorang, kamu adalah hamba orang itu. Baik ke dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, atau ke dalam kebenaran yang memimpin kamu kepada kehidupan. Jadi gimana hidup kita serahkan sama siapa? Sama Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin, saudara. Jadi ibadah yang sejati itu, saudara, bukan hanya ibadah secara lahir ya, tetapi ibadah yang mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Itu ibadah yang sejati. Ya, sadari bahwa Tuhan ada dalam hati saudara. Ya, katakan pada diri sendiri, Tuhan itu ada dalam hati saya. Saya nggak boleh macam-macam. Amin. Kalau Tuhan ada dalam hati saya, ngomongnya juga pasti ngomongnya sesuai dengan firman. Amin. Sikapnya, perkataannya, perbuatannya, jangan sampai mendukakan Tuhan. Ya. Dan biarlah saudara dan saya terus diubah oleh Tuhan. Ya, ingat, pertumbuhan itu adalah satu proses perjalanan. Dan saudara, kalau kita sudah mulai berjalan menuju kepada kedewasaan rohani, jangan kita mundur, saudara. Terus maju. Ya, nah ini yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Biarlah kita terus. Ya, nah saudara, 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Coba dibaca. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Baik. Yang sudah dapat katakan amin. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegar di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin dalam dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau kita nggak yakin Tuhan ada dalam hati kita, kita nggak akan tahan uji. Gampang jatuh dalam dosa. Ya, itu yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Ya, banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahan uji atau kalah dalam menghadapi pencobaan atau godaan iblis, saudara. Ya, dan kalah terhadap keinginan daging yang berdosa karena tidak menyadari atau tidak percaya bahwa Kristus ada di dalam dirinya. Saya mau tanya, betul apa enggak saudara? Kalau dia sadar kan dia nggak akan macam-macam. Yang anak muda, betul apa enggak? Betul. Yang anak muda mana? Angkat tangan. 1, 2. Betul apa enggak? Ya. Walaupun jauh dari papa mama, nggak ngawasin terus menerus, tapi kalau dia sadar bahwa Tuhan ada dalam dirinya, dia nggak macem-macem. Betul apa enggak? Suami, istri nggak harus pantau, dipasang radar saudara, atau alat perekam saudara, di mana suamiku berada. Wah, nggak usah. Atau sebaliknya, nggak usah. Karena nanti masing-masing kita bertanggung jawab masing-masing. Amin. Gak usah juga diperlakukan gak adil, Kak. Saudara, gak usah kita sakit hati, gak zamannya lagi. Apalagi balas yang jahat. Lu bisa selingkuh, gue selingkuh lagi ya. Gak ada lagi saudara. Nanti dua-duanya hancur. Karena apa? Karena ego, emosi. Ya, berapa banyak orang yang emosi akhirnya saudara apa? Berakhir dengan saudara ya kematian. Ya, berantem parang dengan parang, atau saudara di jalan dikepot orang, saudara kurang ajar, wah kebut-kebutan akhirnya nabrak, mati lagi ya saudara. Ingatlah bahwa Kristus ada dalam hati kita. Katakan sama-sama, Yesus ada dalam hatiku. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, saudara kau sebaca, tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam hidup. Ketahuan kok kalau Tuhan ada dalam hati kita. Ketahuannya apa? Perkataannya pasti beda. Betul apa enggak? Perbuatannya pasti beda. Sebaliknya, kalau hantu yang ada dalam kita ketahuan juga.
Ketahuan dari apa? Perkataannya. Apalagi perbuatannya. Apalagi pikirannya. Kotor. Jorok. Betul apa enggak, saudara? Memang gak gampang kita hidup kudus di tengah dunia yang cemar, gak gampang. Tapi jangan cari pencobaan sendiri. Ya, begitu klik, saudara, sekarang kan kita internet ya, kita cari khotbah-khotbah aja, saudara di YouTube, tiba-tiba ada iklan yang gak benar. Dosa ini sekarang di ujung jari kita kan. Betul apa enggak? Ya, karena di mana saudara, dia kalau kita masih suka dosa, ya saudara, bagaimanapun kita diajar, kita gak susah untuk berubah. Ya, tapi kalau kita mau Tuhan, saya mau berubah. Ya, walaupun kau harus berjuang, tapi Tuhan kasih akan kita kekuatan, kemampuan bagi saudara dan saya. Amin. Ya, saudara mau terus berubah, bertumbuh, semakin dewasa. Ya, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita ya. Keyakinan bahwa Tuhan Yesus, next saudara, keyakinan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita akan membuat kita menang atas ujian, cobaan, dan keinginan daging kita yang berdosa. Ya, karena itu kita harus sadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Tuhan tinggal di dalam hati kita. Amin. Ya, Allah itu roh nggak kelihatan, tapi dia hadir dimanapun saudara ada. Ya, orang yang menyadari Tuhan ada di dalam dirinya, dia nggak akan berbuat macam-macam. Ya, itulah yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Yang kedua, ya, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Yang kedua, oleh imanmu, ya. Coba terus lagi next. Oleh imanmu apa? Kamu berakar dan berdasar dalam apa? Dalam kasih. Ya. Ya, jadi oleh imanmu kamu berakar dan berdasar dalam kasih. Setiap orang yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan tergoyahkan oleh kesukaran-kesukaran hidup. Oleh karena kasihnya kepada Tuhan Yesus yang telah berakar kuat. Amin. Katakan sama-sama, itu saya. Betul apa enggak? Ya, itu saya. Kenapa? Orang yang punya iman yang teguh, dia gak akan goyah. Mau masalah bagaimanapun beratnya, dia gak akan goyah. Kenapa? Karena kasih Tuhan yang sudah berakar di dalam hatinya. Amin. Roma 8 ayat 35. Coba kita baca. Roma 8 ayat yang kedua. Ini ayat yang terakhir. Minggu depan kita masuk pada tahap yang kedua. Dan saudara yakinkan bahwa ini kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Ya. Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita akan baca sama-sama Roma 8 ayat yang ke-35. Coba baca sama-sama 2-3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Terus Penindasan atau kerusakan atau penganiayaan atau kelaparan atau perjanjian atau bahaya atau pedang. siapa yang bisa pisahkan dari kasih Yesus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau kasih itu memampukan kita bisa bertahan di dalam penderitaan. Coba kalau suami istri waktu nikah, kan jadinya baik dalam keadaan senang dan susah kan? Betul apa enggak? Apa dalam keadaan senang terus? Enggak. Justru kasih diuji pada saat kita mengalami penderitaan. Yang setuju katakan amin. Di mana suami muda gak bisa apa-apa, kena stroke. Kemudian saudara istri harus terus melayani suaminya.
Atau sebaliknya, istrinya nggak bisa buat apa-apa, kena stroke atau kena penyakit apapun, saudara, dia nggak berdaya lagi. Disitulah kasih itu diuji. Bukan pada saat dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan dia berkelimpahan. Demikian juga kasih kita kepada Tuhan pun diuji. Pada saat kita mengalami penderitaan, apakah kita mau menderita untuk Tuhan? Yang setuju katakan amin. Saudara, gak balas yang jahat dengan jahat aja itu menderita loh. Karena kodrat manusia kan pengen balas yang jahat dengan yang jahat. Betul apa enggak? Ya, kalau diperlakukan gak adil kan pengennya berontak, saudara. Sifat manusia seperti itu. Sifat manusia kalau dia dijahatin dia sakit hati, tapi Tuhan bilang mengampuni. Wah, itu berat, saudara. Yang berikutnya adalah sifat manusia kan pengennya dihargai dan dihormati. Bagaimana kalau ada orang yang gak menghargai kita dan tidak mau menghormati kita? Di situ daging kita akan sakit, saudara. Ya, tapi disitulah, saudara, kasih kita kepada Tuhan diuji. Amin. Saudara melakukan perbuatan yang baik dan benar bukan karena saudara, tetapi karena Tuhan yang sudah buat baik sama kita, sehingga kita menjadi pribadi yang menang dalam menghadapi setiap godaan, setiap tantangan, keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Jangan cuma kasihnya di mulut, saudara. Kasih itu perbuatan. Katakan sama-sama, kasih itu perbuatan. Ya, iman juga bukan iman bicara tentang di mulut, tapi iman juga perbuatan. Ya, dan kita akan dihakimi juga menurut perbuatan saudara dan saya. Ya, saudara, ini yang Tuhan ajarkan kepada saudara, dan biarlah saudara dan saya, ya, kita boleh yang pertama membangun hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Katakan sama-sama, terus menerus. Pulang dari tempat ini, praktikkan. Katakan sama-sama, saya mau praktik Tuhan. Seperti apa? Ranting dan pokok anggur. Amin. Yang kedua, kita mesti berakar di dalam Tuhan. Apa itu berakar dalam Tuhan? Punya iman yang teguh kepada Tuhan. Katakan sama-sama, punya iman yang teguh. Amin. Nah, tandanya orang yang punya iman teguh apa? Dua hal. Ya. Tandanya orang punya iman yang teguh dua hal. Dia percaya bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Oleh imanmu, Kristus ada di dalam hatimu. Amin. Dia percaya dimanapun dia ada, Tuhan ada. Itu yang bikin kita kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, oleh imanmu kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Ya. Iman percaya kita sama Tuhan harus dibuktikan dengan kasih kita kepada Tuhan yang sama. Orang yang punya iman yang teguh, pasti dia mengasihi sesama dan dia mengasihi Tuhan. Ya, kita akan bangkit berdiri, saudara. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita nyanyikan pujian, saudara, yang saya karang satu lagu, ku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Ya, biarlah ini menjadi satu kerinduan cerita hati saudara dan saya, bahwa kita rindu selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berada dalam hadirat Tuhan, karena di sana ada kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Di situ ada sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara, walaupun kita dalam tantangan dan pergumulan hidup. Dunia gak bisa melakukan itu, saudara. Hanya dekat pada Tuhan kita tenang. Di situ ada kekuatan. Rindu selalu berada dalam hadirat-Mu. Ku rindu
selalu bersekutu denganmu ya Tuhan, menikmati keindahan hadiratmu Tuhan, menikmati keagungan pribadimu. Selalu berada dalam hadiratmu, selalu bersekutu denganmu ya Tuhan, menikmati keindahan hadiratmu Tuhan, menikmati keagungan pribadimu. Katakan tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain yang ku ingin di bumi, hanya Kau Yesus permata hatiku. Tiada yang lain yang ku ingin di bumi, hanya Kau Yesus kekasih jiwaku. Katakan ku rindu selalu berada ya Tuhan, ku rindu selalu berada dalam hadirat-Mu, ku rindu selalu bersekutu denganmu ya Tuhan, menikmati keindahan hadirat-Mu Tuhan. Bangun persekutuan yang terus menerus dengan keagungan pribadimu. Katakan tiada yang lain yang ku ingin di bumi, tiada yang lain yang ku ingin di bumi, hanya Kau Yesus permata hatiku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingin di bumi, hanya Kau Yesus kekasih jiwaku. Katakan tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingin di bumi. Amin, amin. Hanya Kau Yesus permata hatiku. Tiada yang lain, tiada yang lain yang ku ingin di bumi, hanya Kau Yesus kekasih jiwaku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kekasih jiwaku. Katakan hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus kekasih jiwaku. Kita sembah Dia saudara. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya sembah Tuhan. Ya Rama, ya terima kasih Yesus. Saudara, biar Tuhan melawat hatimu. Ya Rama, ya Yesus. Ya Luar biasa ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, pulang dari tempat ini, bangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Bangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Berakar di dalam Dia. Miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kau tidak akan tergoyahkan. Sadari bahwa Tuhan ada di dalam dirimu. Itu akan kokoh, kuat, menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan, menghadapi cobaan dan godaan iblis apapun, keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh Tuhan. Saudara mulai bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan dengar walaupun dalam hati. Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Selama saudara dan saya mau bertumbuh, terus berjalan maju. Jangan melihat ke belakang seperti istri Lot yang hatinya masih cinta dunia, tapi persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu pada pagi hari. Biarlah lewat iman kami berakar dan berdasar di dalam kasih. Sehingga kami tidak goyah, kesulitan apapun tidak menggoyahkan kami. Karena kasih Yesus Tuhan telah berakar dalam hati kami. Kami tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Kami tidak akan pernah murtad dan tinggalkan Tuhan, sesulit apapun. Kami percaya Kau berikan kemenangan dan kekuatan. Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai dan berkati setiap kami anak-anak-Mu. Dan Tuhan berkati kembali setiap persembahan yang diberikan oleh kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara angkat hatimu dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Itu dia dari Tuhan. Saudara silakan duduk dan bersyukur kepada Dia.